mulai ya. Soal yang pertama, ada seorang bayi berusia 5 hari yang dibawa oleh ibunya ke puskesmas dengan keluhan, malas menyusu dan tidur terus. Bayi kuning di daerah wajah. Kadar bilirubinnya 10. Nah, dari data yang ada dalam soal, dia munculnya di atas 24 jam. Kuningnya di daerah wajah berarti zona Kremer. Berapa kalau hanya di daerah wajah? Kremer 1 ya. Wajah dan leher itu zona Kremer 1 dengan kadar bilirubin 10 atau kurang dari 14. Nah, ini semua masuk ke dalam kriteria ikterus fisiologis ya. Jadi, mohon teman-teman untuk tidak melupakan perbedaan antara ikterus fisiologis dengan patologis karena ini pasti tiap tahun selalu ada soalnya. Kemudian soal berikutnya. Ada seorang bayi baru lahir, 3.250 gram, ada benjolan di kepala, teraba lunak, dan melewati sutura. Nah, kalau dia lunak, itu berarti isinya air ya. Nah, yang isinya air itu adalah kaput. Dapat melewati sutura. Nah, berarti kalau dia bisa melewati sutura, bengkaknya itu di bawah kulit. Yang di bawah kulit adalah kaput suksedaneum. Ya, perbedaan antara kaput dengan sefal hematom yang paling jelas adalah kalau sefal itu dia isinya adalah darah ya, namanya juga udah hematom kan, hemato itu darah. Karena dia isinya darah, maka biasanya akan teraba lebih keras dan lebih tegang dan juga dia tidak bisa melewati batas sutura. Jadi hanya di sisi kanan dan sisi kiri saja. Nah, terkait perbedaan antara kaput dengan sefal hematom ini juga rutin keluar setiap tahun selalu ada. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini soalnya seorang balita sedang bermain dengan teman-temannya. Jadi dia bermain ya, berbagi mainan, memperebutkan mainan. Berarti ini berhubungan dengan perkembangan apa gitu pertanyaannya. Kemampuan anak untuk berinteraksi dengan rekan sebaya, dengan orang tuanya, dengan orang dewasa di sekitarnya, atau dengan anak-anak yang lebih kecil dari dia. Nah, kemampuan berinteraksi itu kita sebut dengan perkembangan sosial. Ya, kalau motorik kasar ini berhubungan dengan gerakan otot-otot besar ya, misalnya berjalan, merangkak, berguling. Kalau motorik halus itu berhubungan dengan koordinasi antara mata dengan tangan ya. Misalnya ketika si anak itu menyuap makanan ke mulutnya, itu kan berarti dia mengkoordinasikan antara mata dengan tangan. Ketika dia menumpuk kubus misalnya, itu juga butuh koordinasi antara mata dengan tangan. Nah, itu yang kita sebut dengan motorik halus. Kemudian sosial itu berhubungan dengan interaksi dia dengan orang lain. Bahasa itu berhubungan dengan kemampuan si anak untuk mengkomunikasikan apa yang dia inginkan dan apa yang dia maksud kepada orang lain. Kalau intelijensia nggak ada ya, yang ada itu adalah motorik kasar, motorik halus, sosial bahasa, dan kemandirian. Nah, terkait tumbuh kembang balita untuk tiap tahapan usia itu seringkali muncul dalam soal-soal UKOM. Jadi kayak misalnya usia 3-6 bulan anak itu udah bisa apa, 6-9 bulan harusnya udah bisa apa. Itu seringkali muncul. Bahkan di UKOM tahun lalu itu bisa keluar sampai dengan 5 soal ya. Nah, karena itu teman-teman, oh iya, udah dikasih belum ya PDF tumbuh kembang ya? PDF tahapan tumbuh kembang per usia udah dikasih belum? Sebenarnya itu ada di buku pedoman SDIDTK ya, yang buku warna hijau itu ada, tapi kan nggak semuanya punya. Jadi biar bisa dibaca tiap hari ya. Karena kalau itu tidak dibaca tiap hari susah ngapalinnya, banyak sekali. Dari 0 sampai dengan 56 bulan, itu kan susah ngapalinnya banyak ya. Itu harus teman-teman baca dan hafalkan karena sering kali muncul. Lalu soal berikutnya, seorang bayi laki-laki baru saja lahir dalam kondisi tidak menangis,
warna kulit kebiruan dan tonus ototnya lemah. Dari sini kita sudah bisa buat diagnosa bahwa si bayi ini mengalami asfiksia, ya kan? Lalu sudah dilakukan langkah awal resusitasi. Ternyata setelah diresusitasi bayinya bernafas dan frekuensi jantungnya di atas 100, warna kulitnya menjadi kemerahan. Artinya ketika dia asfiksia sudah dilakukan langkah awal, ya Haikal sudah lalu dinilai ternyata berhasil. Kalau sudah berhasil dilakukan tata laksana, ya jadi langkah awal resusitasinya berhasil, maka langkah berikutnya adalah kita lakukan asuhan pasca resusitasi, ya. Apa saja nih asuhan pasca resusitasi? Ini bisa kita lanjutkan si bayi untuk menjalani IMD, kemudian jangan lupa observasi tiap 15 menit, ya. Nah, ini adalah asuhan pasca resusitasi. Ini tidak perlu ya, karena si bayinya sudah berhasil untuk bernapas. Kak, kenapa jawabannya tidak observasi tanda-tanda vital? Karena kalau kita menjawab observasi tanda-tanda vital, nanti akan menjadi rancu, ya. Yang lebih komprehensif itu adalah asuhan pasca resusitasi, karena di situ termasuk kita melanjutkan bonding dan attachment dengan ibu yang tadi sempat tertunda, IMD, dan juga melakukan observasi. Jadi lebih komprehensif jawaban yang C dibandingkan dengan yang D. Kemudian soal berikutnya, bidan melakukan kunjungan rumah pada ibu bersalin 4 hari yang lalu dengan berat badan 2.700 gram. Bayi malas menyusu. Bayi mengalami penurunan berat badan 150 gram dari berat badan lahir. Terdapat pewarnaan kuning di permukaan kulit tubuh bayi bagian atas. Terus kita nilai dulu ya, ini kalau kuning kan berarti ikterus. Nah, ikterus ini harus kita nilai dulu, ini ikterusnya yang fisiologis atau yang patologis. Kalau dia munculnya lebih dari 24 jam, kemudian pewarnaannya hanya pada bagian tubuh bagian atas, berarti kalau nggak zona Kremer 1, zona Kremer 2 ya, maka dia masih masuk ke dalam ikterus fisiologis. Ya. Nah, karena dia masih masuk di ikterus fisiologis, berarti tata laksananya bisa dilakukan di BPM. Sekarang kita lihat opsinya. Yang A, anjurkan ibu untuk memberi ASI tiap 2 jam. Yang B, menjemur bayi di bawah sinar matahari pagi. Yang C, mengajarkan ibu perawatan payudara. Ini sudah bisa kita eliminasi karena out of topic ya, nggak sesuai dengan pertanyaannya. Yang D, ajari ibu teknik menyusui. Ini juga tidak sesuai. Pemberian susu tambahan, tentu saja kita tidak boleh memberikan tambahan susu formula karena bertentangan dengan undang-undang ya kan. Nah, sekarang di antara opsi A dan opsi B, kenapa jawabannya menjadi yang A bukan yang B? Ya, nah ini menyesuaikan dengan evidence base yang terbaru bahwa ternyata menjemur bayi di bawah sinar matahari itu tidak akan menghilangkan kuning. Ya, menjemur bayi di bawah sinar matahari itu tujuannya adalah untuk membantu penyerapan vitamin D. Nah, jadi bukan solusi untuk bayi yang kuning ya. Itu evidence base-nya yang terbaru. Nah, cara terbaik untuk menurunkan ikterus ya, atau cara terbaik untuk menurunkan kadar bilirubin yang meningkat pada bayi ikterus itu adalah dengan memberikan ASI sesering mungkin. Karena dengan kita sering memberikan ASI, otomatis bayinya akan lebih sering pipis. Nah, bilirubin itu kalau dia dipecah, dibuangnya lewat urin, sehingga ketika dia sering kencing, maka bilirubinnya juga akan lebih cepat untuk turun dan kuningnya akan lebih cepat untuk hilang. Selain itu, kita lihat juga dari data dalam soal bahwa si bayi ini malas menyusu. Nah, ini tentu saja bisa jadi menjadi pemicu kenapa dia kuning, karena kurang ASI ya. Karena itu, yang paling cocok jawabannya adalah anjurkan untuk menyusui lebih sering. Lalu soal berikutnya, ada bayi baru lahir spontan per vaginam, saat ini usia kehamilannya adalah 38 minggu dengan skor Apgar 9/10. Dilakukan pemeriksaan berat badan 2.200 gram dengan panjang badan 50 cm. Nah sekarang, kalau ditanya diagnosa bayi, berarti dua hal yang harus kita lihat. Pertama yang harus kita lihat adalah usia kehamilan, yang kedua adalah berat badan lahirnya. Kita lihat usia kehamilannya adalah 38 minggu. Berarti dia lebih dari 37 minggu.
atau lebih dari sama dengan 37 minggu. Jika dia lebih dari sama dengan 37 minggu, maka dia masuk ke dalam kategori persalinan aterem ya. Aterem atau kita sebut dia cukup bulan. Nah, lalu dari berat badannya. Berat badannya adalah 2.200 gram. Kita ingat kembali bahwa berat badan normal bayi baru lahir yang lahir aterem harusnya adalah di antara 2.500 sampai dengan 4.000 gram. Ini yang berat badan normalnya ya. Nah, sekarang kalau dia 2.200 berarti dia di bawah dari berat badan normal. Nah, karena itu diagnosa kita adalah dia cukup bulan, tetapi dari berat badannya dia kecil untuk masa kehamilannya. Karena normalnya bayi baru lahir aterem berat badannya di atas 2.500 gram. Sehingga jawabannya menjadi yang A. Nah, teman-teman, mohon juga untuk menghafalkan batasan-batasan dari hasil pemeriksaan bayi baru lahir, seperti berat badan, denyut jantung, napas, berat badan, denyut jantung, napas, kemudian lingkar kepala dan lingkar dada. Karena ini beberapa kali muncul dalam soal. Ya, jadi batasan lingkar kepala berapa, lingkar dada berapa, gitu ya. Itu sudah ada di PowerPoint yang kita kasih dan di video juga sudah ada. Itu jangan lupa untuk dihafalkan. Kemudian soal berikutnya. Nah, ini soal sudah bicara tentang MTBS atau manajemen terpadu balita sakit. MTBS adalah pedoman atau panduan yang kita gunakan ketika kita menolong atau menangani balita yang datang ke vaskes primer dengan keluhan ya atau dengan masalah atau dengan penyakit. Nah, contoh dalam soal ini yang ditanyakan adalah seorang anak yang mengalami diare. Karena dikatakan buang air besarnya 5 kali sehari dan konsistensinya cair. Ya. Nah, sekarang kalau anak diare, masih ingat mungkin ya di video saya sudah menjelaskan kalau anak diare itu yang harus kita kaji pertama adalah ada tidaknya darah dalam tinjanya, ya. Kemudian yang harus kita kaji kedua adalah berapa lama diarenya sudah berlangsung. Kalau dia ada darah dalam tinja, berarti kita diagnosa sebagai disentri. Ya, kalau misalnya dia terjadi lebih dari atau sama dengan 14 hari, nah ini berarti dia sudah mengalami diare persisten. Nah, jika dia disentri atau diare persisten tidak bisa bidan tangani dan tidak bisa juga ditangani di vaskes primer sehingga harus dilakukan rujukan. Ya, sedangkan jika tidak ada darah dalam tinja dan masih kurang dari 14 hari, maka berikutnya yang harus kita kaji adalah derajat dehidrasinya. Ya, karena penanganan kita ini akan bergantung pada derajat dehidrasinya. Kita lihat datanya dalam soal, tidak ada darah dalam tinja, buang air kecilnya tidak diketahui sejak kapan, jadi bisa kita anggap saja ini masih kurang dari 14 hari. Kemudian kita sekarang akan menilai derajat dehidrasinya. Hasil pemeriksaan turgor kulitnya baik dan TTV-nya dalam batas normal. Berarti si anak ini tidak menunjukkan tanda-tanda dehidrasi ringan atau dehidrasi berat, ya kan? Turgor kulitnya baik. Kalau dia dehidrasi ringan atau berat, berarti turgor kulitnya itu harusnya sudah cubitan kulit perutnya itu kembali lambat atau sangat lambat, ya kan? Nah, karena itu bisa kita diagnosa sebagai diare tanpa dehidrasi. Nah, di video itu saya sudah membuatkan kan tabelnya ya, perbedaannya diare dehidrasi sedang ringan, dehidrasi berat, tanpa dehidrasi, kemudian tata laksananya apa, itu juga sangat sering sekali muncul dalam soal, jadi jangan dilupakan ya, ciri-ciri dari masing-masing diare. Karena BBL ini kan banyak sekali materinya gitu ya, jadi saya biar teman-teman nggak pusing keblinger belajarnya, jadi
saya menekankan gitu mana sih bagian-bagian yang emang sering muncul dan mana yang jarang muncul. Jadi kalaupun udah overload gitu ya pikirannya, teman-teman bisa memprioritaskan mana yang harus dihafal. Kemudian ini soal tentang imunisasi ya. Imunisasi ini juga biasanya yang keluar adalah apa imunisasi berikutnya yang harus diberikan atau dosis penyuntikannya, itu yang paling sering muncul dalam soal-soal UPOM ya. Seorang bayi berusia 2 bulan sebelumnya sudah mendapatkan imunisasi HB0 dan polio 1. Nah, pada anak yang berusia 2 bulan, ini sebaiknya kita menyegerakan pemberian BCG ya, karena BCG ini idealnya diberikan pada usia anak kurang dari 3 bulan. Karena itu kita tidak memprioritaskan pemberian DPT, tetapi kita prioritaskan dulu pemberian BCG-nya. Kemudian soal berikutnya, ada anak berusia 9 bulan datang untuk imunisasi campak. Nah, bagaimana cara penyuntikannya? Cara penyuntikan imunisasi yang sering ditanyakan adalah campak dan BCG. Karena ini yang beda dari yang lain ya. Campak itu cara penyuntikannya adalah subkutan, bukan intramuskular ya. Jadi untuk campak itu subkutan dan BCG itu intrakutan. Nah, kadang-kadang di soal yang ditanyakan juga bukan cara penyuntikannya, tetapi sudut atau derajat dari jarumnya. Ya, coba sekarang kalau dia subkutan, berapa sudut penyuntikannya? Derajat jarumnya berapa derajat? Ya, betul. Jadi ini 45 derajat. Kalau intrakutan berapa derajat? Ya, 15 derajat. Jadi nanti mungkin akan keluar yang ditanya adalah cara atau sudut penyuntikannya. Ya, jadi ini jangan dilupakan. Oh ya, dosis juga seringkali ditanyakan. Nah, dosis yang paling sering ditanya adalah BCG, karena BCG ini paling beda sendiri ya. BCG itu dosisnya adalah 0,5 cc. Sedangkan vaksin lain semuanya itu dosisnya adalah 0,5 cc. Ya. Kemudian soal selanjutnya, ada ibu yang membawa bayinya berusia 2 bulan ke posyandu, pernah 1 kali diimunisasi di lengan kanan. Oke, sekarang si anak ini usianya 2 bulan, pernah imunisasi di lengan kanan. Imunisasi yang ada di lengan itu cuma 2 kan, antara BCG atau campak. Ya kan, ini adalah 2 jenis imunisasi yang dilakukan di lengan. Tetapi karena si anak ini usianya masih 2 bulan, artinya yang diberikan pasti di BCG. Karena campak ini kita berikannya di usia 9 bulan. Kalau sekarang dia sudah dapat BCG, maka imunisasi berikutnya adalah DPT kan, DPT combo 1 atau pentabio ditambah dengan polio. Nah, sekarang dalam soal ini belum ada keterangan kan kalau si bayi ini udah dapat polio, jadi jangan kita berspekulasi gitu ya, karena banyak nih teman-teman yang menjawab polio 2 DPT combo 1 gitu. Nah, ini namanya berspekulasi. Karena memang biasanya BCG itu kan memang diberikan bersama polio, tetapi dalam soal tidak ada data bahwa dia sudah diberikan polio. Sehingga ingat kembali prinsipnya, kita hanya menggunakan data yang ada dalam soal. Ya, jadi dalam soal ini yang dikatakan dia hanya mendapatkan BCG. Karena itu jawabannya menjadi DPT combo 1 dan polio 1. Ya, akan berbeda jawabannya seandainya di sini dibilang dan bayi juga mendapatkan imunisasi yang diberikan melalui mulut misalnya. Berarti dia udah dikasih tuh BCG dan polio 1. Tetapi karena tidak ada, jangan kita berspekulasi, gunakan data yang ada dalam soal. Kalau imunisasi
opsi antara HB0 dengan BCG itu pilih mana, Kak? Bayi usia 7 hari, terus dia belum pernah dapat imunisasi. Nah, sekarang kita kalau dikasih opsi HB0 dan BCG ya. Nah, kita pilih yang mana? Kita pilih HB0. Kenapa? Karena HB0 itu masih diberikan sampai dengan usia 7 hari. Ya. Apakah yang menyebabkan peningkatan bilirubin pada neonatus? Apa yang menyebabkan peningkatan bilirubin pada neonatus? Tergantung. Ini bilirubinnya meningkat yang fisiologis atau yang patologis. Gimana ya saya nyoretnya ya? Di sini ya. Nah, jadi peningkatan bilirubin pada BBL itu faktor penyebabnya bisa yang disebabkan oleh faktor fisiologis, bisa juga yang disebabkan oleh faktor yang patologis. Nah, faktor yang fisiologis itu misalnya yang pertama, bayinya kurang minum ASI. Jadi dia kekurangan cairan. Terus bisa juga disebabkan karena pernah dengar mungkin inkompatibilitas ABO. Jadi gara-gara golongan darah ibunya berbeda sama golongan darah anaknya. Ya, mungkin pernah dengar. Nah, itu juga dapat mempengaruhi terjadinya ikterus yang fisiologis ya atau peningkatan bilirubin. Sedangkan penyebab yang patologis ini biasanya terjadi karena misalnya dia asfiksia ketika lahir atau dia hipotermia ya setelah dilahirkan. Atau yang paling sering nih menyebabkan terjadinya ikterus patologis adalah adanya kelainan kongenital. Ya, terutama kelainan kongenital yang terjadi pada daerah hati. Misalnya, pernah dengar mungkin ada kelainan kongenital yang namanya atresia bilier. Ya, jadi ini adalah kondisi ketika saluran empedunya tersumbat. Kalau saluran empedunya tersumbat atau tidak ada jalurnya, maka otomatis sisa-sisa racun dalam tubuhnya gitu ya, bahasa gampangnya, itu tidak termetabolisme dan akhirnya terjadilah ikterus karena bilirubinnya tidak bisa dipecah oleh tubuh. Nah, jadi ini ya penyebab dari peningkatan kadar bilirubin pada bayi baru lahir. Apabila penyakit hemolitik bisa nggak, Kak? Penyakit hemolitik bisa, gangguan darah bisa, gangguan darah juga bisa. Jadi itu masuknya ke dalam kelainan kongenital ya. Betul. Oke, baik. Nah, kita lanjut ke soal ini. Dalam soal ini ada seorang bayi yang katanya bibirnya bercelah. Nah, ini berarti dia bicara tentang sumbing ya. Sumbing pada bayi baru lahir ini juga rutin keluar di soal UKOM. Biasanya yang ditanyain kalau nggak diagnosa tata laksananya. Ya. Nah, sumbing itu kan ada 3 jenis. Ada yang dia sumbingnya di bibir saja, ada yang dia sumbingnya di langit-langit saja, ada yang dia sumbingnya di bibir dan langit-langit. Kalau dia sumbingnya di bibir saja, itu ingat aja labia. Labia itu mulut ya. Berarti dia sumbingnya hanya di bibir. Oh sorry, labia itu bukan mulut, bibir ya. Jadi labia itu mulut, mulut lagi. Labia itu bibir, jadi kalau dibilang labioskisis berarti sumbingnya hanya di bibir saja. Palato itu palatum itu langit-langit ya. Karena itu palatoskisis itu berarti sumbingnya di langit-langit. Terus kalau ada labiopalatoskisis berarti bibir dan juga langit-langitnya sumbing gitu ya. Jadi untuk soal ini karena bibirnya saja maka jawabannya menjadi labioskisis. Nah, adakah yang masih ingat kalau misalnya dia sumbing, apakah si bayi ini perlu langsung segera kita lakukan rujukan ke rumah sakit? Tidak betul. Jadi apa asuhan utamanya yang harus kita berikan jika dia lahir dengan sumbing? Memberi nasi.
asuhan utamanya adalah menjelaskan kepada orang tua bagaimana cara pemberian ASI-nya, ya kan tidak boleh kita memberikan dengan dot atau dan dia tidak bisa menghisap ke payudara secara langsung gitu. Nah, karena ada risiko tersedak ya dan perlekatannya juga tidak baik. Jadi gimana dong ngasih makanannya? Caranya adalah dengan memberikan ASI-nya dengan sendok atau dengan pipet ya. Kalau dengan sendok atau pipet kita langsung menumpahkan si ASI itu ke pangkal mulut gitu ya, sehingga risiko tersedaknya lebih ringan.